Assalamualaikum, selamat datang di channel Elan Kausa, channel berisi konten yang mudah-mudahan kamu suka. Orang ini bilang kalau Nami itu cuma fan service. Oh my god, si kena masih kena. Ada sebuah video yang bikin saya gedek, jadi setengahnya emosi, padahal dia cuma ngasih statement yang biasa aja ya, tapi bikin saya, kalau saya misalkan jadi Luffy itu bakalan nggak terima dengan statement orang ini. Saya nggak tahu dia siapa, kalau kalian misalkan ada yang tahu dia ini siapa, coba komen di bawah ya. Langsung kita lihat aja videonya kayak gimana. Nami masih misterius kok. Tapi nggak usah nambahin teori-teori aneh lah ini. Setuju nggak Nami itu Tenryubito? Karena dia diambil oleh Marin. Oke, teori. Oh iya sih. Iya kan? Dia kan habis apa namanya kayak bekas perang, diambil sama Marin. Oke, terserah. Tenryubito yang selama ini cuma jadi nggak fan apa-apa. service atau ternyata dia ternyata backgroundnya dia tuh memegang kunci Kunci dari yang segala kunci. penting. Ini. Jadi bukan masalah ke One Piece ya dia, tapi masalah ke world government-nya. Terus? Wah, keren nggak? Waduh. Nah. Oke, jadi gini ya. Dari video tadi, saya menangkap dua statement. Yang pertama adalah, Nami itu cuma fan service. Yang selama ini cuma jadi fan service. Yang kedua, Nami itu bukan ke One Piece-nya, tapi ke world government-nya. Jadi bukan masalah ke One Piece ya dia, tapi masalah ke world government-nya. Oke, saya akan mematahkan dua statement itu tadi ya. Saya nggak terima sebagai nakama nih ya. Kalau masalah teori ya, entah Nami itu adalah Tenryubuto lah, entah Nami itu saudaranya si wanita misterius yang lagi barengan sama kembarannya Shanks. Atau ada juga yang ngomong bahwa Nami itu anaknya si Im Sama itu. Terserah, teori model apapun tuh terserah. Namanya juga teori, kalian boleh berteori seperti apa ya. Terserah lu, gitu ya. Yang gua nggak terima, kenapa Nami dibilang fan service gitu loh. Yang pertama, kita cari tahu dulu apa itu fan service ya. Kita buka Google otomatis, langsung keluar dari AI overview. Fan service is a term used to describe material in a work of fiction that is intentionally add to please the audience, often through sexual content or popular reference. Oke, bahasa Inggris. Langsung kita cek bahasa Indonesianya di Wikipedia. Fan service adalah material dalam sebuah karya fiksi atau dalam serial fiksi yang secara intensional ditambahkan untuk menarik audiens. Kalau dari kesimpulannya Google, Fan service itu often through sexual content. Jadi seringnya fan service itu adalah konten yang bersifat seksual. Seseksual itukah Nami di pikiran Anda, abang-abangan? Saya nggak tahu siapa namanya. Jadi gini, jadi referensi saya di sini ada dua ya, walaupun cuman googling, tapi referensi saya ada dua, yaitu di Google AI, Gemini kalau nggak salah ya, dan di Wikipedia. Jadi kayak seolah-olah dia ini nggak penting, cuman pentingnya untuk konten seksual dan hanya untuk biar yang nggak tertarik jadi nonton, cuman gitu aja. Terus ada statement kedua yang mengatakan bahwa ini bukan soal One Piece-nya, tapi soal world government. Hey, jaga lisan Anda ya. Jaga lisan Anda ya. Nami nggak penting soal One Piece. Oke, gini ya. Yang pertama, Nami itu navigator. Kerjaan dia itu to navigate. Kalau nggak ada Nami, tuh kapal tuh mau dibawa kemana gitu loh. Ya. Yang kedua, ini yang menurut saya unik di krunya si Luffy itu adalah ada banyak orang yang menjadi remnya dari kegoblokan si Luffy. Ya, kita tahu Luffy itu nggak sempurna. Dia banyak gobloknya, tapi dia tetap jadi kapten. Salah satu rem dari kegoblokan salah satu rem dari kegoblokan Luffy adalah Nami. Kalau nggak ada Nami, betapa banyak hal kebodohan yang bakal terrealisasi. Ya, itu ya. Terus yang ketiga, Nami adalah satu-satunya orang yang bisa menaklukkan Zeus, salah satu senjata terkuat Big Mom. Selain Nami siapa yang bisa? Luffy, Zoro, Robin, Franky, yang lain-lain, Usopp, nggak ada. Cuma Nami, salah satu senjata terkuatnya Big Mom. Jadi sekarang krunya Luffy itu punya satu senjata terkuat Yonko. Dan itu menambah kekuatan tempur dari Luffy. Dan itu fakta harus bisa diterima. Nggak bisa lo tolak, iya kan?
Kemudian yang ketiga, yang keempat, saya sambil baca contekan. Nah, ini yang mematahkan statement bahwa Nami itu bukan ke One Piece-nya tadi katanya ya, tapi ke World Government. Hey, jaga lisan Anda ya. Jaga lisan Anda ya. Jadi gini, tujuan kita semua di franchise One Piece adalah One Piece itu sendiri. Secerdas apapun Robin bisa mentranslate seluruh Red Poneglyph dan menunjukkan arah di mana itu Raftel, itu nggak akan bisa sampai ke sana kalau nggak ada Nami. Dan saya berani prediksi kalau Raftel itu bukan tempat yang gampang untuk dicapai dengan kapal biasa. Jadi harus kapal yang bagus. Harus kapal yang kuat dan dengan navigasi yang bagus. Kalau nggak ada Nami, bisa ke Raftel? Bisa. Saya tanya bisa ke Raftel? Nggak bisa, bro. Abang-abangan yang di sana tadi ngomong Nami nggak penting, nggak ada hubungan sama One Piece. Sini. Argumen sama saya. Atau abangnya mau saya tuntut dengan undang-undang apa tadi namanya? Undang-undang pasal 30 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik bahwa Nami itu adalah seorang yang nggak penting. Jadi itu aja. Jadi ini konten ringan aja. Saya cuma ingin mematahkan argumen, nggak serius-serius banget. Tapi tetap saya nggak terima. Kalau misalkan saya jadi Luffy, terus dibilang si Nami itu cuma fan service, Luffy pasti nggak terima. Pasti ditonjok sama Luffy, Bang. Oke? Silakan bilang gua lebay, tapi gua berusaha mempertahankan marwah, harga diri dari si Luffy. Bukan berarti yang lain nggak penting, semuanya penting. Semuanya penting. Tapi jangan sampai bilang kalau salah satu anggotanya si Luffy itu cuma fan service. Oke, gitu aja. Konten dari saya, kebanyakan ngomong. Terima kasih udah nonton. Silahkan komen kalian yang tahu dia ini siapa, namanya siapa. Saya nggak tahu, sorry. Saya sudah cari di channelnya, tapi saya nggak nemu. Mungkin saya yang kurang sabar. Kalau kalian tahu, silahkan komen. Oke, terima kasih dan nonton. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman kalian yang suka One Piece. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo, bye-bye.